Halo guys, balik lagi ke my channel. Pada video kali ini gue mau bahas tentang cara pencairan BPJS Ketenagakerjaan atau klaim BPJS Ketenagakerjaan. Video kali ini gue buat berdasarkan pengalaman gue sendiri dan ada niatan untuk membantu teman-teman sekalian karena banyak sekali yang gue dengar nggak tahu atau kurang paham bagaimana cara pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Udah nggak pakai lama, langsung aja lihat ke monitor guys. Yang pertama, untuk melakukan pencairan, teman-teman itu harus punya akun BPJS itu tersendiri. Dengan cara buat akunnya bisa via website ataupun aplikasi di Play Store. Dan untuk di video ini gue lewat website ya guys. Kalau untuk di Play Store itu namanya JMO, Japsostek Mobile, untuk yang aplikasi 2021 ini. Oke, lanjut. Untuk websitenya itu ada di atas ini guys, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, setelah buka, untuk teman-teman yang udah punya akun BPJS Ketenagakerjaan, tinggal login aja. Kalau yang belum, buat akunnya ya guys, buat akunnya sesuai data yang di KTP. Jangan sampai salah, karena salah huruf saja itu bisa bermasalah nantinya, karena verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan itu sangat ketat. Oke, lanjut ke video, gue play ya guys. Jadi setelah masukin user dan sandi, ada pilihan saya bukan robot. Nah, itu diklik guys, baru login. Untuk cek kartu digital di sebelah kiri ini ya guys. Jadi kita mau ngecek nih kartu-kartu kita yang udah masuk di akunnya kita yang akan dilakukan proses pencairan. Di sini kartunya yang ada di akun gue lebih dari satu ya guys. Teman-teman bisa lihat sendiri, sekitar 5 kartu. Nah, untuk proses yang lebih dari satu kartu ini agak ribet, tapi tenang guys, gue udah laluin semuanya. Jadi gue ingin berbagi pada teman-teman supaya nggak makin bingung. Sebelum lanjut ke step selanjutnya, masalah kartu nih guys. Jadi sebelum pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dipastikan kartunya teman-teman itu sudah lengkap semua yang di akun maupun fisiknya. Kalaupun tidak ada fisiknya, bisa dicetak aja nih, cetak warna. Nah, kalau misal pun ada kartu yang belum dimasukkan dan tidak tahu nomor kartunya berapa, nggak bisa kita minta ke BPJS guys. Untuk SOP-nya itu kita diarahkan untuk minta ke HRD di mana kita bekerja lalu. Jadi kita harus minta sendiri ke HRD-nya kita lalu. Bagaimana kalau misalnya kita pernah ada masalah di perusahaan, tetap minta guys, karena itu udah jadi haknya kita. Nggak boleh mereka nahan-nahan haknya kita, itu udah haknya kita. Jadi walaupun kita ada atau pernah ada masalah di perusahaan, tetap minta aja karena itu udah haknya kita. Jadi kalau memang ada kesalahan, minta maaf lah. Makanya setiap bekerja jangan sampai pernah ada masalah, supaya kayak seperti ini jadi dilancarin kan. Oke. Setelah teman-teman dapat kartunya dan dimasukkan ke akun teman-teman masing-masing, nanti ada tahap selanjutnya untuk proses klaimnya. Tapi misalnya ada teman-teman yang belum dapat kartunya, padahal nih udah minta nih ke HRD-nya, belum dapat karena diulur-ulur atau emang HRD-nya nggak ada waktu, ataupun memang benar-benar HRD-nya itu nggak mau kasih, terang-terangan bilang. Kalau bisa teman-teman itu harus ada dokumentasi untuk bukti ke BPJS nanti. Kalau teman-teman udah berusaha minta
ke HRD-nya namun tidak ada respon atau tidak dikasih. Nah, jika misalnya teman-teman sampai nggak dikasih dari BPJS Ketenagakerjaan, itu nanti pasti diarahkan ke Disnaker. Nah, untuk melaporkan kejadian kita itu, kalau kita udah minta nomor kartu BPJS kita tapi nggak dikasih atau diulur-ulur, nanti dari Disnaker itu akan yang push atau mencoba menghubungi perusahaan tersebut. Nanti ikutin aja step-stepnya. Yang biasa kendala teman-teman kan kehilangan kartu atau kartunya udah nggak ada, kemana, itu stepnya harus ke Disnaker ya guys. Oke, lanjut ke video. Gue anggap teman-teman udah ada kartunya semua, udah dimasukin ke akun masing-masing. Dan sebelum proses klaim itu, kita perlu siapkan beberapa dokumen. Didengerin dan dicatat ya guys. Yang pertama, foto asli kartu peserta. Jadi kartu BPJS kita fotonya guys, foto asli, bukan hasil screenshotan. Mereka BPJS itu maunya yang aslinya, bukan untuk fisik kalau kita foto. Terus foto KTP, foto kartu keluarga, foto surat pengalaman kerja atau praklaring, foto buku rekening kita sendiri ya atas nama kita, foto selfie terbaru, bukan pas foto, dan tidak boleh memakai aksesoris di wajah apapun seperti kacamata, masker, dan lain-lainnya. Jadi harus clear. Formulir pengajuan JHT atau disebutnya form F5, teman-teman itu nanti bisa download aja, ketika aja di Google form F5 pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan, itu pasti keluar nanti, atau nanti di video ini ada juga kok. Terakhir, foto NPWP. Sebenarnya nih untuk NPWP itu untuk pencairan 50 juta ke atas, tapi kalau gue sendiri sih supaya memperkuat dokumen-dokumen gue tetap masukin aja itu NPWP. Atau juga kan nggak memberatin kita juga kan. Oke, lanjut di video. Dan jangan lupa sebelum habis lihat saldonya kita nih guys, di sini di sebelah kiri ini kan kartu-kartunya kita, di sebelah kanan ini kan nama perusahaannya kita sama dana yang kita miliki di setiap perusahaan. Ini untuk data ini di foto atau di screenshot guys, buat pegangannya kita. Jadi saat pencairan atau suatu ada apa-apa gitu, amit-amit jangan sampai kita ada pegangan. Kalau benar kan saldo kita nih lalu sekian kan. Kalau saldonya teman-teman sampai 50 juta kan lumayan. Kalau cuma yang tiba-tiba ada kesalahan error atau bagaimana cuma sampai 30 juta, 20 jutanya kemana kan. Nah, kalau ada bukti kan enak nanti untuk argumentasinya atau untuk menjelaskannya kan. Oke, lanjut. Nih kartu gue ada 5 nih guys, 1 2 3 4 5. Ini saldonya dan nama perusahaannya di sebelah kanan, sebelah kiri kartu. Jangan lupa di screenshot ya, di foto. Habis itu di sini ada menu klaim saldo JHT, dan ini proses klaim saldo JHT-nya nih guys. Dan di sebelah kiri ini ada kolom KJP dan kolom keperluan. KJP itu diisi nomor kartunya kita. Jika kartu kita ada 5 atau lebih dari 1, masukin nomor kartu BPJS kita yang paling terakhir kita bekerja. Jadi nanti itu mewakilkan dari kartu yang lain. Nah, untuk keperluannya di sini ada 2, cek status klaim atau pengajuan klaim. Karena kita mau mengajukan klaim atau pencairan, pilih pengajuan klaim. Untuk ini pilih jenis klaimnya itu pengunduran diri, tapi pokoknya berdasarkan apa yang terjadi sama teman-teman aja. Nah, di sini menu awal untuk klaim ya. Kalau tadi kan
menu poin pertama, sorry, kalau yang tadi menu awal. Nah, di sini untuk menu awal kita diperlihatkan atau diharuskan untuk membaca syarat-syarat untuk step selanjutnya. Dibaca nih, layanan ini merupakan media pengajuan klaim ketua bla bla bla. Nah, ini untuk demi kelancaran prosedur itu menyediakan dokumen seperti berikut. Ini yang saya bilang tadi nih guys, yang gue bilang. Nah, ini dari poin 1 sampai 8. Nih yang PWP kan dibilang di atas 50 juta. Kalau udah nanti klik setuju, saya bukan robot, dan berikutnya. Oke, next, lanjut. Ini untuk halaman poin kedua, kita diarahkan untuk masukkan nomor induk kependudukan, NIK, itu nomor KTP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu masukin yang terakhir ya guys. Misalnya kartu kita ada 5 atau lebih dari 1, yang terakhir masukin itu mewakili nanti dari kartu yang lain, karena nomor kartu yang terakhir itu mewakilkan kartu-kartu yang lain. Nama ini yang di bawah sini, nama sesuai KTP. Ini di video ini nggak kelihatan tulisan nomor KTP sama nomor BPJS atau nama itu gue blur ya guys, soalnya untuk privasi. Nama juga, pokoknya ini semua inputan ini nanti sebelum maju ke step selanjutnya dibaca baik-baik ya guys, jangan sampai ada salah satu kata pun. Sampai salah itu bisa ngulang lagi ataupun tidak di approve untuk prosesnya. Nama sesuai KTP jangan sampai salah, tempat tanggal lahir jangan sampai salah, tanggal lahirnya juga jangan sampai salah, nama ibu kandung jangan sampai salah, jangan kurang kata-katanya ataupun salah penulisan, terbalik atau bagaimanapun jangan sampai salah. Pokoknya ngerjainnya atau inputnya santai aja guys, santai sambil ngopi, ngeteh. Kalau grogi atau deg-degan berhenti dulu, tapi jangan terlalu lama, atau minta temenin teman supaya pede ngisinya. Apalagi emang pencairan di atas 50 juta kan. Ini nama ibu kandung, kalau udah diinput semua, nanti klik berikutnya. Dan masuklah pada poin halaman 3. Poin halaman 3 itu disuruh isi alamat domisili, tempat tinggal kita sekarang. Bukan KTP ya guys, alamat domisili itu tempat tinggal kita sekarang. Diisi, terus di bawahnya lagi nanti desa atau kelurahan. Untuk desa dan kelurahan dia keluar by system, jadi ketik nanti baru ketik sedikit alamatnya, baru pilih yang tampil yang bisa dipilih. Nih, usahakan yang pilih alamatnya itu yang ada di sistem ya guys. Nomor handphone yang aktif WhatsApp-nya guys, karena nanti setelah isi formulirnya ini semua, nanti kita diwawancara by video call lewat WhatsApp, jadi harus aktif
nomor handphone juga harus aktif. Pokoknya kalau udah pengajuan nih nanti HP itu standby terus, jangan sampai salah. Pokoknya benar-benar diperhatikan saat penginputan data-data ya guys. Nah ini untuk nomor handphone nanti diverifikasi, nanti ada kode yang dikirim ke nomor kita yang kita masukin, nanti kodenya masukin di sini. Setelah itu klik verifikasi. Kalau sampai nggak ada kodenya nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Kalau misalnya trouble, saran sih pakai mode pesawat dulu di handphonenya, tunggu berapa detik, sekitar 10 detik baru onin lagi. Kalau nggak bisa juga di restart HP-nya. Oke, masukin kodenya. Verifikasi. Dan sudah terverifikasi. Tandanya nomor kita aktif dan benar. Alamat email pribadi jangan lupa, karena nanti pemberitahuan juga masuk di email. Seperti ini kan pengajuan kita nih udah selesai, nanti ada pemberitahuan via email. Dan misal nanti ada pemberitahuan juga bisa atau tidaknya untuk dicairkan pengajuannya kita. Dan saya ingatkan kembali untuk alamat email jangan sampai salah. Kalau perlu dites dulu guys. Dites dulu tuh emailnya benar nggak, masih aktif atau tidak. Karena prosesnya ini lumayan juga, bisa 1 mingguan kurang lebih. Ada yang 3 hari, ada yang bisa 1 mingguan atau lebih mungkin. Kalau saya sendiri sih sekitar 1 mingguan. Nama banknya nanti ada pilihan menunya, ketik nama bank kita termuncul untuk pilih nomor rekening input manual. Jangan sampai salah, saat proses transferan nanti akan masuk ke rekening kita kalau pengajuan kita di approve atau di ACC. Salah masukin nomor rekening bahaya guys. Bisa-bisa tertunda uang kita. Kalau udah diyakinkan, next selanjutnya ada pilihan nih. Ya atau tidak. Ketik apakah Anda menjalankan kegiatan kegiatan mandiri? Kalau saya sih ya, karena ada usaha sendiri. Kalau teman-teman nggak ada usaha, tidak. Oke, lanjut ke halaman poin 4. Ini ditanya nanti sebab klaimnya apa. Ada 2 pilihan, pada pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri. Kalau saya mengundurkan diri. Kalau teman-teman di PHK atau pemutusan hubungan kerja, pilih yang itu. Pokoknya sesuai apa yang terjadi sama teman-teman. Nah setelah itu nanti ini yang saya info tadi pada awalnya, kan ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Nah nanti di input di sini semua nih guys. Dan untuk besaran kapasitas yang bisa masuk itu kalau nggak salah sekitar 6 megabyte. Jadi harus di kompres atau pokoknya diakalin gimana supaya filenya itu kecil. Terutama ini foto asli kartu peserta. Jadi ini foto kartunya ini dijadiin 1 PDF guys. Misalnya ada 5 nih, dijadiin 1. Kalau cuma 1 ya 1 aja. Di upload nih 1 KTP sekarang nih. Ingat ya, file itu ukurannya harus kecil. Kalau besar ukurannya dia nggak bisa ke-upload. KTP berhasil, kartu keluarga,
berhasil. Ini foto pengalaman kerja atau paklaring. Yang nggak ada, minta ke HRD juga, sama prosesnya kayak yang nggak ada nomor kartunya juga harus ke HRD. Nggak bisa nanti datang ke Disnaker laporkan. Tapi ngelaporin ke Disnakernya bukan dia mengarang-arang ya, sesuai apa yang ada terjadi kok. Makanya kalau harus ada dokumentasinya, entah screenshot, foto, video atau apapun harus ada. Foto buku rekening, foto selfie. Selfie-nya nggak boleh pakai kacamata, masker. Pokoknya harus clear mukanya, jangan ada suksir apa-apa, supaya aman kan. Nih form F5. Formnya ini sebenarnya ada di bawah sini nih. Jadi sebelum upload nanti download di bawah bisa. Nih PWP, oke. Nih gue liatin ya. Nah, ini MPWP. Nih formulir JHT. Ini form F5 nih. Nanti download baru isi buat yang di sini. Bisa juga sebelum masuk ke menu ini search aja di Google, search itu form F5 BPJS Ketenagakerjaan, tak keluar tuh. Download baru isi. Nah, ini udah lengkap semua ya. Dari poin 1 2 3 4. Dan ada satu poin lagi nih guys, poin 5. Kalau udah yakin, klik berikutnya. Dan poin 5 ini isinya itu isian yang kita isi sendiri guys. Jadi kita di sini untuk mengkoreksi data yang kita isi apakah sudah sesuai dan benar, foto-foto yang diupload apakah sudah sesuai dan benar. Jangan sampai ada kesalahan sebelum diajukan. Jadi masih bisa dirubah-rubah. Kalau udah rasa yakin, klik simpan. Dan ini harus dibaca benar-benar ya guys. Kalau sudah, setuju. Dan pengajuan kita berhasil. Nih pengajuan kita berhasil. Sini ada barcode, ada kodenya kita. Nah ini data-datanya kita, nanti ada nama, kartu peserta, jenis klaim, nomor handphone, email, jadwal konfirmasi klaim. Nanti ini jadwal wawancaranya kita nih di sini, nanti ada jamnya sama tanggalnya. Terus dari daerah mana tuh di bawahnya tadi ada yang mau telepon ke kita. Nah kalau udah ada jadwal begitu nanti teman-teman harus standby ya. Pokoknya ada acara tinggalin. Kadang on time, kadang meleset sedikit untuk waktu wawancaranya, tapi rata-rata sih on time. Dan kalau udah di print, Ctrl P aja langsung guys. Ini print supaya nanti ada pegangannya kita nih. Nih print apa yang penting aja, mau semua juga boleh.
buat pegangan lagi nih guys. Nih kantor cabang layanan yang akan telepon ke kita dari mana, biasanya dari daerah-daerah terdekatnya kita. Misal kita nih tinggal Jakarta mana, atau daerah Makassar mana, Sulawesi mana, itu nanti yang terdekat. Jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa ditelepon gak diangkat-angkat, udah angus pengajuannya, ngajuin lagi nanti kan makan waktu. Soalnya habis ngajuin gini nanti maju 3 hari guys, Sabtu Minggu nggak dihitung. Jadi kalau kita ngajuinnya hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu lah, karena Jumatnya biasa nggak dihitung. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu baru ditelepon, baru kita ditelepon. Oke. Jadi kalau udah selesai begini, nanti di email kalau pendaftarannya kita udah berhasil, dan nanti ada jadwalnya juga, kita dikirim ke email. Tapi untuk antisipasi ini kita print juga ya guys. Jangan lupa step-step yang tadi ya untuk dokumen-dokumennya. Dan kalau ada kendala masalah kartu atau paklaring, itu langsung datang ke perusahaan teman-teman, ketemu HRD-nya, dokumentasi supaya ada bukti. Nanti kalau misalnya nggak dapat, kalau kita bisa bawa bukti itu ke Disnaker nanti kalau ada pertanyaan bisa kirim aja ke kolom komentar ya guys. Nanti pasti gue balas, cepat atau lambat pasti gue balas. Oke, sukses terus buat teman-teman. Jangan pantang menyerah untuk pencairannya, pasti akan cair, itu udah hak kita. Jadi kalau ada kesulitan, jalanin pelan-pelan dan yakin. Oke, tetap semangat ya guys. Jangan lupa juga bantu support channel saya ini dengan cara subscribe, share, like, and comment. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.